Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah kampung yang terletak di ujung kota, terdapat sebuah masjid kecil yang bernama Masjid Jami. Masjid ini terkenal karena sering dipenuhi oleh jamaah yang suka bercanda, ngobrol tak tentu arah, dan kadang-kadang melupakan waktu sholat gara-gara terhanyut obrolan yang kocak. Salah satu karakter paling terkenal di masjid ini adalah seorang pemuda bernama Darto. Darto bukanlah orang yang dikenal karena keseriusannya. Sebaliknya, dia adalah seorang yang selalu punya cara unik untuk melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang penuh kelucuan. Darto, yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang ojek, tak pernah menganggap hidup ini terlalu serius. Baginya, hidup harus penuh dengan tawa dan canda. Suatu hari, secara tiba-tiba, pengurus masjid mengumumkan bahwa imam masjid yang lama, Ustadz Hidayat, memutuskan untuk pindah ke kota lain karena alasan pribadi. Semua jamaah di masjid itu pun terkejut, terutama Darto, yang baru saja membeli sepatu baru untuk sholat di masjid. Ya Allah, siapa yang akan menggantikan Ustadz Hidayat? Tanya Pak Haji, ketua pengurus masjid, yang biasanya selalu tampil serius. Apa tidak ada yang mau jadi imam? Tanya Pak Haji dengan wajah khawatir. Kita harus segera mencari pengganti. Pak Haji, coba saja tanya Darto, siapa tahu dia mau, jawab salah satu jamaah sambil terkekeh. Semua mata langsung tertuju pada Darto yang sedang duduk santai di pojok masjid. Darto, yang tidak mengerti apa yang baru saja dibicarakan, langsung menoleh dengan wajah polos. Hah? Saya? Imam? Tanya Darto dengan suara kaget. Kenapa tidak? Kamu kan sering memimpin sholat saat Ustadz Hidayat tidak ada. Lagi pula, kamu kan banyak penggemarnya, banyak yang suka dengan celotehannya, ujar Pak Haji dengan nada yang serius, meskipun wajahnya tampak menyiratkan keanehan. Semua jamaah pun mulai tertawa, dan Darto pun bingung. Ya ampun, Bapak serius? Saya kan cuma tukang ojek, Pak. Tak pernah mikir jadi imam. Nanti kalau saya jadi imam, bisa-bisa masjid ini jadi panggung komedi, loh, kata Darto sambil terkekeh. Pak Haji menatap Darto dengan tatapan serius. Darto, kalau kamu serius, ini akan jadi kesempatan baik buat kamu. Kamu kan suka ngelawak, bikin orang tertawa. Kalau bisa bikin orang tertawa di masjid, itu tanda kamu punya kemampuan yang luar biasa. Yang penting, niatnya dulu. Darto terdiam sejenak, berpikir keras. Masjid ini adalah tempat yang sangat dihormati oleh semua orang di kampung. Menjadi imam di sini tentu bukan hal yang main-main. Namun, di satu sisi, Darto merasa tertantang. Bayangkan, jika dia bisa memimpin sholat sekaligus membuat jamaah tertawa, tentu itu akan menjadi sejarah baru bagi masjid ini. Dia pun merasa punya kesempatan untuk memberi warna baru dalam kehidupan keagamaan yang sering terlihat monoton. Ayolah, Pak Haji, jangan bercanda, kata Darto, masih setengah percaya. Nanti kalau saya jadi imam, pasti orang-orang pada bingung. Ada orang ngantuk, ada yang ketawa, ada yang nangis, pokoknya kacau balau. Sudahlah, Darto. Cobalah dulu, kalau kamu gagal, kita cari pengganti lain. Tapi kamu pasti bisa, jawab Pak Haji sambil mengangguk. Darto pun akhirnya setuju, meskipun dengan perasaan campur aduk. Dia merasa seperti sedang mengikuti audisi untuk jadi pemain film komedi, bukan menjadi imam di masjid. Namun, apa boleh buat, dia tak ingin mengecewakan pengurus masjid yang sudah percaya padanya. Keesokan harinya, pada waktu sholat Jumat, Darto yang mengenakan baju koko baru, yang dia beli hanya untuk tampil keren di masjid, berdiri di mimbar masjid. Di depannya, para jamaah yang tadinya sudah tahu tentang perubahan imam, menunggu dengan penuh harap,
atau mungkin rasa penasaran yang lebih besar daripada harapan. Begitu Darto mengangkat tangan untuk memulai takbir, suasana masjid yang sebelumnya tenang menjadi sedikit tegang. Darto berdiri dengan wajah serius, lalu memulai dengan suara yang agak gemetar. Allahu Akbar, maksudnya Allahu Akbar, ucap Darto, setengah terjatuh karena kakinya yang terpeleset. Jamaah langsung terkejut. Ada yang menahan tawa, ada yang bingung. Pak Haji yang duduk di barisan depan hanya bisa geleng-geleng kepala. Namun, Darto tetap melanjutkan takbirnya, berusaha untuk tampil profesional meskipun suara tangannya yang terantuk mikrofonnya menambah kebingungannya. Sholat pun dimulai, tetapi saat Darto memimpin ruku, tiba-tiba dia menyelipkan komentar, "Ruku, ya, teman-teman, ruku yang benar. Jangan kayak lagi main bola, ayo, rendah-rendah sedikit." Ada yang tertawa, ada yang diam, dan ada yang tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, pada saat sujud, Darto menyuarakan, "Sujud tuh, kayak lagi rebutan tempat tidur pas mudik lebaran. Jangan cuma duduk aja." Sontak jamaah yang mendengarnya langsung tertawa terbahak-bahak. Tapi yang lebih parah adalah Darto yang semakin tidak bisa berhenti melawak. Begitu selesai sholat, Darto berdiri di mimbar sambil berusaha menenangkan dirinya. Alhamdulillah. Maksudnya, Alhamdulillah, ya, teman-teman. Semoga sholat kita diterima. Namun, saat mengucapkan doa, Darto tanpa sengaja malah mengatakan, "Ya Allah, semoga kita selalu diberi kelancaran dalam hidup, seperti halnya air yang mengalir deras, seperti saya yang baru beli sepatu baru." Salah, Pak Haji pasti marah kalau dengar. Pak Haji hanya bisa tertawa geli, sementara jamaah sudah tak bisa menahan tawa mereka. Darto pun mengakui dalam hati bahwa menjadi imam itu memang tidak mudah, apalagi jika dia harus terus menjaga kelucuan agar jamaah tidak bosan. Namun, satu hal yang pasti, masjid itu menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Sejak saat itu, setiap kali Darto memimpin sholat, suasana masjid selalu diwarnai dengan tawa dan canda, meskipun kadang-kadang ada juga yang mengernyitkan dahi. Meski begitu, Darto tahu satu hal, di masjid itu, dia tidak hanya memimpin sholat, tapi juga memimpin gelak tawa yang kadang-kadang terlalu konyol untuk dimengerti. Setelah kejadian yang agak kacau pada sholat Jumat pertama Darto sebagai imam, suasana di Masjid Jami mulai berubah. Meskipun banyak jamaah yang semula khawatir, ternyata kehadiran Darto sebagai imam justru membawa warna baru. Ada yang merasa lebih rileks, ada juga yang justru jadi lebih fokus, entah karena mereka ingin melihat kelakuan Darto yang tidak bisa diprediksi, atau memang mereka benar-benar menikmati cara Darto memimpin sholat. Namun, di balik tawa dan kekonyolan itu, Darto juga mulai merasa bahwa menjadi imam bukanlah perkara mudah. Setiap kali dia mengangkat tangan untuk takbir, dia merasa seperti ada tekanan berat di pundaknya. Masjid yang biasanya dipenuhi dengan suara serius saat sholat, kini malah sering diwarnai dengan celoteh-celoteh konyol Darto yang, meskipun tak bermaksud mengganggu, terkadang membuat jamaah bingung apakah mereka sedang sholat atau sedang menonton acara komedi. Pada suatu hari, tepatnya di hari Selasa pagi, Darto yang sudah berjanji pada dirinya sendiri untuk sedikit lebih serius dalam memimpin sholat, berdiri tegak di mimbar masjid. Dia bertekad untuk membuktikan bahwa dia bisa menjadi imam yang baik, meskipun dengan sedikit bumbu humor. Sejak sholat subuh, dia sudah berlatih dengan keras. Bahkan, sebelum berangkat ke masjid, dia sempat melihat tutorial cara menjadi imam yang baik di YouTube. Takbir, ruku, sujud harus bisa serius, gumam Darto sambil memegang buku panduan sholat. Kalau ada yang ketawa lagi, saya bakal seriusin dulu. Tunggu, gimana caranya serius? Tanya Darto sendiri, bingung. Pada hari itu, dia bertekad tidak akan membuat jamaah tertawa, apalagi sampai kebanyakan bercanda. Namun,
Saat dia sudah berada di depan jamaah dan mulai memimpin sholat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ketika Darto mengangkat tangan untuk takbir, tiba-tiba saja sebuah suara dari luar masjid terdengar sangat keras. Darto! Darto, suara itu terdengar dari luar, seperti suara seseorang yang berteriak meminta bantuan. Darto langsung melirik keluar masjid, terkejut karena suara itu datang dari seorang anak kecil yang sedang lari-lari sambil membawa bola. Anak itu berteriak terus-menerus, Darto! Darto! Mau nganterin pesanan bola? Semua jamaah yang ada di dalam masjid langsung menoleh, dan seketika itu pula suasana sholat menjadi kacau. Darto yang mencoba untuk tetap fokus pada takbirnya, tak kuasa menahan tawa. Pak Haji yang ada di barisan depan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala, menganggap ini semua adalah bagian dari keanehan yang harus diterima dengan lapang dada. Tapi Darto bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia mencoba kembali memimpin sholat, mengangkat tangan dan dengan serius mengucapkan takbir. Allahu Akbar! Suara takbirnya bergema di dalam masjid, dan semua jamaah pun kembali berfokus. Namun, ternyata ada lagi yang membuat suasana masjid menjadi kocak. Kali ini, ketika Darto sedang ruku, tiba-tiba terdengar suara dari belakang masjid, suara yang sangat keras, seperti suara kendaraan yang melaju kencang. Ternyata, sebuah motor yang tidak diketahui siapa pemiliknya, melintas di luar dengan suara knalpot yang sangat bising. Darto, yang sudah berusaha keras untuk tidak tertawa, tetap melanjutkan ruku dengan sungguh-sungguh. Tetapi, pada saat sujud, motor tersebut berhenti tepat di depan masjid dan membuat suara knalpotnya semakin keras. Tanpa disadari, Darto yang sedang sujud pun berkata, sujud yang rendah, seperti motor yang lagi parkir di depan masjid ini. Jangan samakan dengan suara knalpot yang gak bisa berhenti. Mendengar kalimat itu, jamaah yang tadinya berusaha serius langsung pecah tertawa. Mereka tidak tahu apakah mereka sedang mengikuti sholat atau sedang mengikuti pertunjukan komedi. Pak Haji yang semula tampak serius, kini tertawa terpingkal-pingkal. Meski begitu, dia masih berusaha menjaga ketenangan, karena tidak ingin sholat menjadi ajang hiburan. Darto yang merasa sedikit bersalah karena lagi-lagi membuat suasana masjid penuh tawa, berusaha menenangkan diri. Ya Allah, kenapa ini semua terjadi saat saya jadi imam, pikirnya dalam hati. Namun, dia juga sadar bahwa masjid ini sudah cukup lama tidak ada yang membuat suasananya sehidup itu. Setelah sholat selesai, Darto berdiri di mimbar dan menatap jamaah yang kini sedang berbincang-bincang. Ah, kalian ini! Kenapa nggak serius sih? Ada yang ketawa, ada yang salaman kayak acara tanya-jawab di TV, kata Darto sambil sedikit tertawa. Tapi Darto, kita juga bisa ikut belajar dari cara kamu memimpin sholat, jawab Pak Haji dengan bijak. Kamu mengingatkan kita bahwa sholat itu tidak selalu harus serius, yang penting khusyuk dan penuh rasa syukur. Terkadang, tawa itu juga bisa menjadi sarana untuk mendekatkan kita pada Allah. Jamaah yang mendengarnya langsung terdiam dan berpikir. Meskipun banyak yang merasa bahwa Darto memang memiliki gaya unik dalam memimpin sholat, tetapi pesan yang disampaikan olehnya cukup mendalam. Bahwa dalam hidup, meskipun kita sering dilanda kesulitan atau kekonyolan, kita tetap harus bisa menghadapinya dengan tawa dan syukur. Namun, tidak semua orang setuju dengan cara Darto yang terlalu santai. Beberapa orang yang lebih tua, seperti Pak Udin yang selalu duduk di barisan depan, merasa bahwa Darto terlalu jauh membawa suasana yang kurang serius. Darto ini, kalau bisa nggak usah terlalu banyak bercanda dalam sholat. Sholat itu bukan tempat untuk lucu-lucuan, ujar Pak Udin pada suatu kesempatan. Darto pun merasa sedikit terpukul dengan kritik tersebut. Ah, Pak Udin, saya sih hanya berusaha agar suasana lebih hidup. Kalau tidak seperti itu, masjid ini bisa jadi tempat yang sepi dan membosankan, jawab Darto dengan jujur.
Pak Haji yang mendengar percakapan itu, akhirnya ikut campur. Darto, yang penting itu niat. Jangan sampai niat kita dalam ibadah jadi salah hanya karena bercanda. Tetapi, kita juga harus ingat, kita nggak bisa selalu serius, kan? Kadang-kadang tawa itu juga bagian dari syukur kita kepada Allah. Darto pun mulai memahami bahwa menjadi imam itu bukan hanya soal mengatur orang, tetapi juga soal menjaga keseimbangan antara kehusyukan dan kegembiraan, agar jamaah tidak merasa tertekan, tetapi tetap bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Pada akhirnya, Darto belajar banyak tentang tugas barunya ini, dan meskipun masjid ini sering penuh dengan tawa dan kekonyolan, dia tahu bahwa tanggung jawabnya sebagai imam adalah menjaga agar semua orang bisa beribadah dengan hati yang tenang, sekaligus menjaga kebersamaan di antara jamaah. Waktu berjalan, dan Darto semakin sering memimpin sholat di Masjid Jami. Keunikannya dalam memimpin sholat, dengan bumbu-bumbu humor yang tak bisa ditebak, membuatnya semakin terkenal di kampung. Orang-orang mulai datang ke masjid bukan hanya untuk beribadah, tapi juga untuk melihat seperti apa kelucuan yang akan terjadi selama sholat. Meskipun demikian, Darto mulai merasakan beban yang cukup berat sebagai imam. Hari itu, Darto kembali memimpin sholat Jumat. Namun, kali ini ada yang berbeda. Jamaah yang hadir lebih banyak dari biasanya, terutama karena kabar tentang kelucuan Darto sudah tersebar luas. Darto berdiri dengan serius di mimbar, berpikir keras agar sholat hari itu berjalan lancar tanpa kelucuan yang berlebihan. Ya Allah, semoga hari ini saya bisa memimpin dengan lebih baik, bisik Darto dalam hati. Tapi kalau ada yang lucu, ya udahlah, itu udah takdir. Ketika Darto mengangkat tangan untuk takbir, tiba-tiba suara dari luar masjid terdengar cukup keras, memecah konsentrasi Darto. Darto! Darto! Sini sebentar, teriak suara tetangga dari luar. Darto langsung melirik keluar, berusaha mengontrol tawa. Dia tahu, kalau dia tidak tetap fokus, masjid ini bisa jadi ajang pertunjukan komedi lagi. Tetapi, setelah melihat Pak Haji di barisan depan yang sudah mulai menyeringai, Darto tahu, tak ada yang bisa menghentikannya. Darto! Jangan terlalu serius, nanti malah jadi kaku, teriak Pak Haji, yang sepertinya sudah tahu apa yang akan terjadi. Mendengar itu, Darto pun melanjutkan dengan tawa kecil dan memimpin sholat Jumat dengan penuh semangat. Saat membaca takbir, tiba-tiba dia tak sengaja terjatuh karena kakinya terantuk mikrofon. Ya ampun! Takbir yang sempurna banget nih, seru Darto, hampir jatuh ke depan mimbar. Jamaah langsung tertawa. Ada yang masih bertahan dengan tawa kecil, ada juga yang hanya bisa geleng-geleng kepala. Tapi Darto tidak berhenti di situ, dia melanjutkan dengan kalimat yang membuat suasana masjid semakin aneh. Saya tahu, takbir ini benar-benar sudah hampir sempurna, kan? Tapi, jangan ditiru ya, nanti bisa-bisa kita semua jatuh sama-sama, hehehe. Pak Haji yang mendengarnya, meskipun merasa sedikit kesal karena Darto tak bisa serius, tak bisa menahan tawa. Darto, jangan terus-terusan kayak gini, nanti orang-orang jadi nggak fokus. Namun, Darto merasa semakin percaya diri. Dia merasa sudah menemukan gaya imamnya sendiri. Meskipun terkadang ada orang yang tidak suka dengan cara dia, namun ia mulai memahami bahwa setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam menjalankan tugas. Untuk Darto, humor adalah cara dia menenangkan jamaah, membawa mereka lebih dekat dengan Allah melalui gelak tawa dan canda. Seiring berjalannya waktu, Darto semakin sering berbicara dengan Pak Haji tentang bagaimana dia bisa membawa suasana masjid menjadi lebih hidup, namun tetap menghormati nilai-nilai ibadah. Pak Haji, yang semula merasa ragu, akhirnya mulai melihat sisi positif dari kekonyolan Darto. Darto, sebenarnya saya ngerti, sih,
kalau kamu ingin membuat orang-orang merasa lebih santai dan bahagia di masjid. Tapi ingat, kita harus tetap menjaga kesakralan tempat ini. Sholat itu bukan cuma soal ibadah, tapi juga soal perasaan kita yang harus tunduk kepada Allah dengan penuh penghormatan. Darto yang mendengarnya, mengangguk perlahan. Iya, Pak Haji. Saya paham kok, kalau terlalu banyak bercanda itu nggak baik juga. Kadang-kadang saya takut orang-orang malah lupa sama tujuan kita datang ke masjid. Pak Haji tersenyum. Betul. Tapi, kamu jangan takut untuk tetap menjadi diri kamu sendiri. Yang penting, kamu bisa menjaga keharmonisan di sini, meskipun kadang-kadang harus ada tawa. Hari-hari berlalu, dan meskipun Darto selalu punya cara unik untuk menyampaikan ceramah atau memimpin sholat, dia mulai merasakan bahwa tugasnya sebagai imam tidak hanya soal lucu-lucuan atau membuat jamaah tertawa. Dia mulai memahami bahwa imam adalah orang yang harus bisa mengimbangi antara kekhusyukan dalam ibadah dan kehidupan sosial jamaah yang penuh dinamika. Pada suatu malam, setelah selesai sholat tarawih, Darto duduk bersama Pak Haji di teras masjid. Pak Haji, saya merasa jadi imam itu lebih dari sekedar memimpin sholat, ya? Ternyata ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Kadang saya merasa bingung, apakah saya sudah cukup serius atau malah terlalu santai? Pak Haji menatap Darto dengan penuh kebijaksanaan. Darto, jadi imam itu bukan soal seberapa serius atau santainya kita. Tapi soal bagaimana kita bisa membawa jamaah lebih dekat dengan Allah. Kadang, humor itu juga bisa menjadi jembatan untuk mendekatkan hati-hati yang keras. Yang penting, kamu harus bisa membuat jamaah merasa nyaman dan merasakan kebersamaan dalam setiap ibadah. Darto tersenyum mendengarnya. Saya kira, saya sudah mulai paham, Pak Haji. Terima kasih sudah sabar dengan saya. Saya akan lebih berhati-hati dalam bertindak ke depan. Pak Haji mengangguk. Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa, Darto. Tidak semua orang bisa menyentuh hati orang lain dengan cara seperti yang kamu lakukan. Ingatlah, setiap ibadah itu harus datang dari hati yang tulus. Darto merasa lega. Meskipun tidak semua orang setuju dengan gaya uniknya, dia merasa bahwa menjadi imam di Masjid Jami memberikan banyak pelajaran berharga. Dalam tawa dan kekonyolan yang terjadi, ada banyak momen yang menyentuh hati. Dia akhirnya mengerti bahwa keseimbangan antara keceriaan dan ketulusan adalah kunci untuk membawa suasana masjid yang lebih hidup dan penuh berkah. Di akhir bulan, Darto memimpin sholat tarawih dengan penuh keyakinan, kali ini tanpa ada lelucon yang tak terduga. Meski tetap ada sedikit canda di sela-sela sholat, namun jamaah yang hadir lebih fokus dan lebih khusyuk dalam ibadah mereka. Darto tahu, dia telah menemukan jalannya sebagai imam yang bukan hanya lucu, tetapi juga penuh hikmah. Hari itu, Masjid Jami tidak hanya dipenuhi dengan tawa, tetapi juga dengan doa yang tulus. Dan Darto, meskipun terkadang kelakuannya konyol dan tak terduga, akhirnya menjadi imam yang dihormati, bukan hanya karena kelucuannya, tetapi karena ketulusannya dalam mengabdi kepada Allah dan masyarakat.